Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, setiap hari kita tidak kurang dari 17 kali memohon kepada Allah dengan permohonan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk. Nah, ini petunjuk agar kami bisa menempuh jalan lurus hingga sampai kepadamu, jalan keridhaan Allah. Hidayah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah adalah dari Allah. Akan tapi seorang hamba yang mendapatkan hidayah ada dua model. Yang pertama adalah Allah kirimkan hidayah begitu saja. Allah yajtabi ilahi ma yasha. Maka maqam ini disebut maqam ijtiba. Maqam ijtiba artinya apa? Mungkin seorang itu adalah terpuruk dalam kehinaan selama ini, dia melakukan segala kemaksiatan, tiba-tiba Allah angkat dia, tiba-tiba ia benci dengan kemaksiatan, tiba-tiba ia rindu kepada kebaikan, terbimbinglah menjadi orang mulia. Ini ada model manusia semacam ini. Akan tapi yang kedua adalah wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah akan berikan petunjuk kepada siapapun yang yunib, kembali kepada Allah dan berusaha untuk mendapatkan hidayah. Nah, jadi cara mendapatkan hidayah ada dua. Yang satu berusaha dari diri kita, yang kedua adalah Allah pilih begitu saja. Nah, memang luar biasa kalau tiba-tiba Allah memilih kepada kita hamba pilihan, dan semoga kita dipilih oleh Allah untuk segala kebaikan dan hidayah. Akan tapi ada di antara kita yang mungkin belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kalau memang belum dipilih oleh Allah, di sana ada upaya, yaitu dengan cara kita menghadiri majelis-majelis mulia, dekat dengan para ulama, ya, mendengarkan tausiah-tausiah dan seterusnya. Maka di saat seperti itu kita berusaha, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang berusaha untuk mencariku akan aku tunjukkan jalanku. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Artinya mari di antara kita semua ini jangan mengandalkan hidayah dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kalau kita dikirim dan dipilih oleh Allah, akan tapi mari kita berusaha untuk mendapatkan hidayah dengan upaya, dengan inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat kita. Maka yang pertama adalah bagaimana kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha memperbanyak zikir, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir akan semakin dekat, sejuk hati kita. Paksakan lisan kita untuk berzikir, ada telinga kita mendengar, kemudian dirasakan oleh hati kita. Kemudian dekat dengan para ulama agar kita mendengarkan tausiah-tausiah. Kemudian di majelis tersebut ada doa-doa dari malaikat. Maka berkumpul di majelis yang mulia yang seperti ini anda lakukan. Ini adalah tidak lain untuk mengundang hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo kita semuanya jangan hanya menunggu hidayah. Memang hidayah dari Allah, hidayah dari Allah, hidayah dari Allah. Akan tapi kalau tidak ada usaha, misal kita sekarang di sebuah negeri yang Masya Allah, kalau kita lihat segalanya adalah rapi dan tertib, akan tapi kita lihat hidayah belum Allah kirim kepada kebanyakan dari mereka. Kalau mereka ingin dapat hidayah, harus berusaha mencoba mendengar Islam, mendengar petuah ulama. Maka selagi tidak ada kebencian kepada Nabi Islam, selagi tidak ada kebencian dengan agama Islam, maka mudah bagi Allah untuk mengirim hidayah kepada hamba tersebut. Jadi nanti ada penghalang hidayah adalah kesombongan. Kalau kita sombong, maka susah mendapatkan hidayah. Tidak akan bisa menjadi orang yang ahli inabah. Sombong menjadi sebab kita dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita tata hati kita, kita jaga hati kita agar tidak sombong. Yani kembali lagi saya ulang, perbanyaklah anda memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sadari waktu anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, anda memohon kepada Allah secara sesungguhnya. Ini agar Allah mengirim hidayah kepada kita. Kemudian yang kedua, kumpul dengan para ulama, orang-orang soleh dan sebagainya. Yang ketiga adalah bagaimana kita berusaha untuk menghilangkan kesombongan. Selagi kebenaran itu diucapkan oleh selagi kebenaran sabda kepada kita, ayo kita ambil kebenaran tersebut tanpa harus kita menanti-nanti, tanpa harus kita bertanya siapa yang berkata. Asalkan kebenaran nyampe kepada kita, ambil kebenaran itu. Maka tanda orang yang tidak ada kesombongan adalah yang mudah menerima kebenaran, dan itulah tanda orang yang telah siap untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita masuk wilayah menjadi hamba yang sesat, mudillin, sesat dan menyesatkan. Mari kita gapai hidayah dengan mohon kepada Allah dan berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.